Jumpa lagi dengan Kak Desi. Baik adik-adik, sekarang yuk bangkit berdiri sama Kak Desi. Kita mau yel-yel. Sebelum kita persiapan, kita yel-yel dulu deh. Biar semangat, biar tubuhnya geraknya lincah. Ya kan? Ayo adik-adik, udah belum? Bareng Kak Desi ya, kita mau yel-yel jam. Siap? Jesus, you are my protector. Sekali lagi ya, sekali lagi. Jesus, you are my protector. Yeay. Udah semangat belum? Udah? Oke, masih tetap berdiri ya. Tapi Kak Desi ingatkan kembali, bereskan dulu mainannya ya, yang tertib di depan video supaya kita sama-sama ibadah yang rapi, yang tertib ya. Nah, sekarang kita mau mulai. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan biarlah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita kami bernyanyi hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian yang pertama, Happy Yaya. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan pujian yang kedua, Mendidih di Hati. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Digerakin tubuhnya ya adik-adik ya.
kita angkat pujian dari awal lagi ya adik-adik ya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Luar biasa adik-adik ya, kita memuji Tuhan hari ini. Tapi sekarang kita saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih semangat? Masih ya? Siapkan hatimu adik-adik. Kita datang dengan sikap yang tenang dan teduh di depan Tuhan. Kita nyanyikan pujian selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Desi. Siapa di sini yang udah tidak sabar mau mendengar firman Tuhan? Ada? Pasti semuanya udah tidak sabar ya. Oke, kita mulai. Di sini Kak Desi mau bertanya dulu. Siapa yang senang kalau kumpul keluarga? Siapa?
pasti kita semua sangat senang kumpul keluarga. Karena apa? Karena akan ramai. Ada nenek, ada kakek, ada mama, ada papa, kakak, adik. Dan itu membuat ruangan menjadi senang. Kenapa? Karena dengan berkumpul bersama keluarga, kita bisa bercanda gurau bersama teman-teman. Karena ada sepupu kan, jadi ramai tuh. Tapi kalau sekarang tidak lagi ada kumpul rame-rame. Harus jaga jarak. Nggak boleh bersalaman. Cukup memberikan salam nunduk aja. Seperti itu. Tapi jangan sedih. Kita tetap harus saling mengasihi. Nah adik-adik, hari ini Kak Desi mau cerita. Di mana ada satu anak, dia tidak dikasih oleh keluarganya. Ya walaupun dia mungkin keluarganya dikenal banyak orang. Atau papanya disenangi banyak orang. Tetapi dia tidak disenangi oleh keluarganya. Kenapa demikian? Karena dia terlahir dari seorang perempuan yang tidak baik. Sedih ya? Sedih banget. Tapi itu tidak membuat dia patah semangat adik-adik. Walaupun dia diusir dari rumah, dia nggak menyerah. Dia nggak putus asa terus lalu pergi dan melupakan keluarganya. Tidak. Di suatu tempat, dia berjuang hidup sesederhana mungkin. Apa yang ada itu yang dia nikmati. Pakaian yang biasa, mungkin makanan secukupnya, itu yang dia nikmati. Tapi ada tindakan dia yang tidak kita harus contoh ya adik-adik ya. Dia berkumpul atau berteman dengan petualang. Orang petualang itu mereka merampok adik-adik. Nah ini nggak dicontoh ya, jangan dicontoh. Ingat, mencuri atau merampok itu itu tidak dicontoh ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-harinya dia ikut tuh sama si petualang merampok. Tetapi apakah dia senang dengan keadaan itu? Dia tidak senang. Dia juga berharap bahwa suatu hari nanti dia menjadi orang yang lebih baik dan dia mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Nah, perjalanan hidupnya masih berjalan ya adik-adik. Tapi ada nggak adik-adik yang bisa tebak siapa nama anak ini? Ada yang bisa tebak? Kakak Desi kasih clue deh. Huruf pertamanya Y. Sudah ada yang tebak? Coba. Iya, benar. Namanya adalah Yefta. Yefta dari orang Gilead. Di mana dia dikenal dengan seorang lelaki yang perkasa. Jadi kalau dia bertarung untuk merampok, dia pasti menang. Ya kan? Dan pada suatu hari, bangsa Israel diserang oleh Bani Amon. Yang dimana suku lain ya adik-adik ya, mau menyerang suku Israel. Itu mereka bingung. Duh ini gimana ya? Kalau Bani Amon datang menyerang, kira-kira kita gimana nih persiapannya? Siapa yang akan memimpin perang kita? Kalau nggak ada yang mimpin, kita pasti kalah. Bangsa Israel berpikir, kira-kira siapa yang bisa memimpin kami dalam peperangan ini? Dan kami nggak mau kalah. Siapa ya? Teringatlah mereka akan Yefta. Dan para tua-tua saat itu bermusyawarah. Di mana mereka berdiskusi, ini kira-kira siapa ya yang mimpin bangsa kita ya? Bisa kita bayangin ya, pasti mereka lagi kayak pemilu memungut suara. Siapa kira-kira yang
disampaikan atau diunjuk buat naik yang memimpin. Dan salah satunya Yefta. Dan sangat masuk akal, kenapa? Karena Yefta dikenal dengan kekuatannya yang perkasa. Nah, akhirnya para tua-tua memutuskan Yefta lah yang memimpin peperangan. Tapi adik-adik tahu kan sebelumnya Yefta udah diusir. Gimana caranya? Akhirnya para tua-tua datang menemui Yefta. Mereka meminta Yefta untuk memimpin perang. Namun ada persyaratannya. Persyaratan dari Yefta adalah ketika dia memimpin perang dan dia memenangkan, dia boleh kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan dia akan tinggal di tempat orang tuanya. Nah, ini kesempatannya Yefta nih. Pada saat itu apakah Yefta langsung bilang, enggak, saya enggak mau. Kan kemarin kalian udah usir saya. Ya saya enggak mau, maaf saya enggak bisa mengampuni kalian. Perang aja dah sendiri, ada enggak gitu? Enggak. Atau dia bilang, enggak mau mati aku. Gitu, enggak ada Kak adik-adik. Dia menerima dan dia juga mau berperang bersama bangsa Israel. Dan dia mau memimpin perang tersebut. Kenapa? Karena Yefta mengampuni orang tuanya, saudaranya, dan orang-orang yang telah mengusir dia. Adik-adik, dari cerita ini ada yang perlu kita pelajari, yaitu di mana kita harus mengampuni sesama kita. Kenapa kita bisa mengampuni sesama kita? Itu karena kita bisa menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sadar itu, maka kita akan mengasihi orang lain. Ketika Tuhan mengampuni kita, kita bisa mengampuni orang lain. Kak, tapi kan itu si Yefta udah diusir. Ingat, kasih Tuhan gak terbatas. Mungkin Yefta berpikir bahwa dia gak akan kembali ke keluarganya. Tetapi itu cara Tuhan. Dengan adanya peperangan sehingga membawa Yefta kembali ke keluarganya. Kenapa? Karena Yefta istimewa. Tuhan tidak membeda-bedakan. Walaupun Yefta mungkin mempunyai kesalahan di masa lalu, yaitu dia merampok, yang tadinya kita nggak boleh contoh ya. Tapi Tuhan melihat bahwa ada yang istimewa sama si Yefta. Sama seperti Kak Desi, adik-adik di rumah, kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa, aduh, di masa lalu aku ini Kak suka bohong sama mama. Atau mungkin sekarang-sekarang ini, semenjak belajarnya melalui Zoom, kita suka bohong tuh. Kadang ada kan, kita lagi belajar online, kameranya dimatiin, tek, gurunya nggak lihat. Pergi tuh ke meja makan, tek, 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 makan. Itu jangan dilakukan, ya. Atau mungkin kemarin keinget lagi, Kak, selama belajar online, aku tuh jarang banget ngerjain tugas tepat waktu. Oke, itu yang lalu. Sekarang mari kita belajar. Belajar melakukan yang terbaik. Kak Desi, kita semua sama-sama belajar. Ya? Yefta bisa, kita juga pasti bisa. Karena apa? Tuhan tidak pernah melihat kita dari suku mana, dari kulitnya hitam putih, rambutnya lurus keriting, enggak. Tuhan memandang kita dengan istimewa. Jadi ingat, kita harus memberikan terbaik ya untuk Tuhan. Oke, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang Kak Desi sampaikan. Kak Desi tutup dalam doa. Yuk kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang sempurna, yang menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah memuji memuliakan Tuhan dan juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tiba saatnya kakak akan membawakan ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalan pada pagi ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ya, kakak ulangin sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik dihafalkan ayat hafalan ini. Setelah adik-adik hafal, nanti adik-adik kirim videonya ke kakak kelasnya di kelas masing-masing ya. Jangan lupa ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Oke adik-adik, ya ibadah sekolah minggu pagi hari ini sampai di sini. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup mata kita, lipat tangan kita, mari sama-sama berdoa dengan kakak. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati adik-adik kami yang di rumah Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik. Dan juga berkati kedua orang tua mereka. Jagai, lindungi mereka Tuhan Yesus. Jauhkan kami Tuhan Yesus dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kau yang berkati adik-adik kami semua yang di rumah Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang sama juga buat kakak-kakak sekolah minggumu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi ini telah usai Tuhan Yesus. Engkau yang berkati, Engkau yang mimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.